Hai semuanya, bertemu kembali di channel Singkat Cerita. Jangan bosan ya, di sini kita bakal terus menghadirkan kisah-kisah seru, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa suasana. Setiap kisah punya makna dan pelajaran tersendiri, jadi jangan sampai kelewatan. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Kalau ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Biar makin semangat buat upload cerita-cerita baru. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, ya. Dukungan dari kalian benar-benar berarti buat kami, supaya terus bisa menghadirkan kisah-kisah menarik setiap saatnya. Kalau kalian punya pengalaman unik atau berkesan, ceritakan di komentar, ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Siap buat ngelanjutin kisah kali ini? Langsung saja kita mulai. Kali ini dengan judul Terjerat Hasrat. Gedung kampus dan gedung rumah sakit sangatlah berbeda. Itu seakan menjadi rumah keduanya Reina. Disinilah dia pulang pergi ke kampus selama ibunya dirawat. Menyusuri koridor rumah sakit, beberapa suster langsung menyapa saat dia berada di lantai ruang rawat inap. Anak kuliahan sudah pulang, canda seorang suster yang seusia ibunya. Iya, masa mau nginep di kampus? Balas Reina dengan candaan juga. Seringnya bolak-balik ke rumah sakit dan ruang rawat yang sama membuat dirinya dan beberapa suster sudah seperti saudara sendiri. Meski begitu, para tenaga medis tetap profesional merawat pasiennya. "Bunda di mana?" tanya Reina saat masuk ke dalam kamar. "Kamu sudah pulang, Reina," jawab ibunya, Siti. Reina langsung mencium tangan Siti dengan takzim. Sepulang kuliah, Reina pasti bercerita pada sang bunda tentang apa saja yang terjadi di kampus dan teman-temannya. Setelah mendengar cerita panjang lebar tentang perkuliahan putrinya, Siti mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Reina mendengus kecil sambil terkekeh. Seperti mendongeng pada anak kecil, pikirnya. Dia beranjak, menarik selimut, lalu menutupi badan ibunya. Memberikan kecupan singkat di kening sang bunda, Reina kembali duduk, menatap wajah teduh wanita yang telah melahirkannya ke dunia dengan penuh perjuangan, bertaruh nyawa. Wanita yang merawatnya sejak bayi hingga kini, yang rela berkorban tenaga, membanting tulang siang dan malam tanpa pernah mengeluh lelah. Meski telah lama didiagnosa gagal ginjal, Siti masih bekerja keras demi kelangsungan hidupnya dan putri tercinta. Reina menarik napas dalam-dalam, dadanya sesak mengingat kehidupan mereka. Seharusnya mereka tidak hidup seperti ini. Kalau saja pria brengsek itu tidak pergi meninggalkan Siti dan dirinya. Ayah kandung yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Mengetahui istrinya sakit, bukannya memberi dukungan, dia malah pergi entah kemana. Pagi hari, kabar baik dari dokter. Saat dokter visit, ia membawa kabar baik. "Ibu Siti, hari ini sudah boleh pulang. Tapi ingat pesan saya, jangan terlalu capek dan pola makan dijaga," ucap Dokter Ari, seorang spesialis ginjal dan hipertensi. Wajah Siti berseri, senyumnya merekah mendengar kabar bahwa dia sudah diizinkan pulang. "Serius, Dok?" tanya Reina tidak percaya. Biasanya, sang bunda dirawat lebih lama. "Iya, serius. Ngapain saya bercanda? Hasil lab bagus, jadi nggak perlu lama-lama di rumah sakit," jawab Dokter Ari, pria dengan rambut yang telah memutih seluruhnya. "Seperti biasa, kalau ada keluhan, langsung ke sini lagi," tutupnya.
Baik, dokter. Makasih, ucap Reina. Dia bukannya tidak senang ibunya sudah diperbolehkan pulang, tapi biasanya di rumah, Siti tidak bisa diam. Ada saja yang dikerjakannya hingga lupa bahwa dirinya harus banyak istirahat. Reina menarik napas panjang. Kamu nggak suka Bunda pulang? Cicit Siti dengan bibir mengerucut. Suka, aku senang Bunda pulang. Tapi kalau di rumah, Bunda harus istirahat. Jangan kerjain apapun. Tolak semua pesanan orang-orang, minta Reina. Siti hanya berdecak. Dia paling tidak suka menolak rezeki. Para tetangga tahu bahwa Siti adalah tukang kue yang jago memasak. Tidak jarang, mereka memesan snack box atau nasi berkah darinya, terutama di hari Jumat ketika pesanan membludak. Boleh terima pesanan, tapi pakai karyawan, timpal Dokter Ari yang masih berada di sana, ikut nimbrung dalam obrolan ibu dan anak itu. Tuh, dengar, Reina. Dokter Ari saja izinkan, ujar Siti, merasa mendapat dukungan. Lakukan apa yang Ibu Siti senang. Biasanya, kalau dilakukan dengan hati gembira, tidak akan terasa capek. Tapi ingat, tubuh ibu juga butuh istirahat, harus dibatasi, Dokter Ari kembali menasihati. Siap, dok, jawab Siti. Reina yang tadinya hendak berangkat kuliah jadi mengurungkan niatnya. Baginya, mengurus kepulangan ibunya jauh lebih penting. Pulang ke rumah kontrakan petakan membuat Reina meringis. Kasur yang Siti tiduri jauh dari kata empuk. Kasur kapuk yang sudah lama sekali, membuat isinya mengeras, bahkan suka ada kutu jika tidak sering-sering disemprot atau dibersihkan. Reina sebenarnya masih punya banyak uang, tapi dia ragu untuk memakainya. Kalau tiba-tiba dia membeli rumah yang lebih layak, apakah Siti tidak akan curiga? Bersamaan dengan itu, ponselnya berbunyi. Mami Rini memanggil. Reina menarik napas dalam sebelum menggeser tombol hijau pada layar ponselnya. Kok nggak diangkat teleponnya? Celetuk Siti yang baru saja merebahkan diri di atas kasur. Iya, Bunda, ini baru mau diangkat, jawab Reina. Dia keluar rumah, mencari tempat yang tidak bisa didengar pembicaraannya. Halo, Mi, sapa Reina setengah berbisik. Sayang, bagaimana? Apa sudah ada keputusan? Tuan Ray dan Tuan Bara menunggu jawaban kamu. Tidak baik membuat klien menunggu, loh, rayu Rini dengan suara manja. Tapi, Mi, Bunda kamu sudah keluar dari rumah sakit, bukan? Potong Rini. Ucapan itu membuat Reina tercengang. Dari mana Mami tahu? Tidak perlu tahu dari mana saya tahu tentang kehidupan kamu, sayang. Pokoknya, malam ini kamu harus bersiap. Oke. Saya akan kirim pesan di mana Tuan Bara menunggu kamu, kata Rini sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban Reina. Reina tertegun tanpa bisa berkata-kata. Setelah menerima telepon, Reina kembali masuk ke dalam rumah. Dia hendak meminta izin kepada Siti, tapi wanita itu terlihat sudah terlelap. Namun ternyata, tidak lama kemudian, mata Siti terbuka. Kenapa, Reina? Naluri seorang ibu membuatnya bisa menebak hanya dari raut wajah putrinya. Anu, teman kuliah, telepon. Ada kerja kelompok, tapi malam-malam, jawab Reina ragu-ragu, sambil duduk di pinggir ranjang dan memijat kaki sang bunda. Ya sudah, pergi sana. Tapi, Bunda nggak apa-apa ditinggal sendiri. Bunda sudah sehat, kok, paksa Siti. Pendidikan kamu itu penting. Itu buat masa depan kamu nantinya. Mata Reina seketika memanas mendengar harapan besar ibunya padanya. Dia menatap langit-langit, menahan air mata agar tidak jatuh. Lalu, kembali menatap wajah bundanya. Iya, Bunda, benar. Aku Reina.
Kalau begitu, aku pergi sekarang ya. Bunda, aku mau jemput teman dulu. Ya, hati-hati di jalan, sayang, balas Siti. Reina mencium tangan dan kedua pipi ibunya, lalu berpamitan. Langsung kabari aku kalau ada apa-apa, ya, Bunda, pesannya sebelum pergi. Siti mengangguk, meyakinkan Reina. Dengan langkah mantap, Reina bertekad melanjutkan jalannya. Jalan yang ia pilih sendiri. Jalan yang kelam. Tapi suatu hari, ia akan keluar darinya setelah sukses dan berhasil. Oke, terima kasih banyak untuk semua penonton yang masih setia di kisah ini. Mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.